Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara untuk edisi hari ini Senin 9 Maret 2026. Seperti yang sudah kami informasikan sejak pagi tadi, topik ya kita pagi ini untuk membahas terkait dengan persaingan industri musik Indonesia di era digital ya. Dan kenapa topik ini kita angkat? Karena hari ini juga diperingati sebagai Hari Musik Nasional ya, dan juga diperingati sebagai hari lahirnya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada almarhum Pak Wage Rudolf Supratman ya. Jadi pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Yang muda dan yang berkompeten ya. Ini ada yang pertama ada Bung Melky Marvel Kapugu selaku produser musik ya, sebagai musik director juga ya, musik arrangers juga dan songwriter ya, penulis lagu rupanya ini ya, Bung Melky. Selamat pagi Bung Melky. Iya, pagi-pagi. Apa kabar ini? Iya, baik. Sehat ya? Oke. Baik, nanti saya menyapa Bung Melky aja ya. Oke. Kemudian sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom ya, pendengar dan pemirsa. Ya, seorang penyanyi yang berkiprah di daerah ibu kota. Ya, ini warga Manado mungkin ini. Orang Manado katanya tapi berkiprah di Jakarta ya. Ada Mbak Dewi Kakomore. Selamat pagi Mbak Dewi. Pagi. Oke, gimana kabar? Ya, baik, sehat ya. Bisa dengar suara kita di sini, Mbak Dewi? Halo? Iya, operator ini. Oke, yang pasti pagi ini kita sudah kehadiran ya, dua narasumber yang luar biasa pagi ini. Dan kita akan membahas bersama terkait dengan persaingan industri musik Indonesia. Karena memang di era digital sekarang ini yang serba cepat ya, industri musik sepertinya memasuki babak baru yang bisa dibilang penuh dinamika ya. Kalau dulu perjalanan musik itu bergantung pada label besar, radio, penjualan fisik ya, seperti kaset, CD ya. Jadi artinya kalau dulu kita mau dengar musik, lagu, harus beli kaset, beli CD-nya ya. Tapi sekarang kan di era teknologi yang begitu canggih, di era digital ya,
sangat mudah orang untuk mendengarkan lagu. Apapun lagunya pasti bisa mudah didapatkan ya. Oke, saya ke Bung Melki dulu ya, menanggapi topik kita untuk pagi ini. Bagaimana, Bung Melki? Iya. Memang saya sebagai apa ya, mau dibilang juga pencipta lagu dan juga aransemen musik dan sebagainya, memang melihat akhir-akhir ini dengan generasi sekarang ini, zaman-zaman ini, industri musik Indonesia itu sudah banyak berubah ya, karena Iya, sekarang teknologi kan membawa satu Memberikan dampak bahwa membuat satu perubahan baru yang biasanya musisi-musisi itu berkarya melalui mungkin kalau untuk segi rekaman pasti di situ kan ada yang rekaman analog atau digital dan sebagainya ke studio. Sekarang dari HP saja bisa ya. dari HP saja itu bisa perubahan drastis sekali yang saya perhatikan itu bahwa orang pun yang mungkin yang tidak terlalu memahami musik itu bisa berkarya itu. Seperti itu. Jadi signifikan sekali sih kalau saya perhatikan dari segi perubahan zaman. Mungkin seperti itu. Jadi artinya ini menjadi tantangan sendiri ya, Iya, apalagi bagi seorang produser ya. Iya, Kalau dulu seperti Bung Melki bilang ya, orang untuk berkarya lewat musik harus masuk dapur rekaman mungkin rekaman, ya. iya betul. Tapi sekarang di mana saja bisa. Di mana saja kita bisa asal ada media yang mungkin memadai buat ya zaman sekarang melalui laptop pun atau apapun handphone kita bisa berkarya. Bahkan bisa edit sendiri lagi. Bisa edit sendiri. Oke. Itu. Baik. Kalau Bung Melki sendiri sebagai seorang penulis lagu, ini sebagai produser saya lihat masih muda nih ya. Sejak kapan sih berkiprahnya Bung Melki? Kalau saya sih kiprah dari 2006 akhir ya. 2006. 2006. Ya? Kebetulan waktu itu kan saya sempat kuliah di Jakarta. Oh iya. Kuliah di Jakarta. Dan kebetulan di samping kuliah saya mencoba keberuntungan lewat musik. Waktu 2006 kan saya waktu SMA masih di sini, masih di Manado. Baru setelah itu saya langsung ke Jakarta kuliah. Setelah itu bergaul dapat relasi teman sampai dapat satu teman bermusik dan kita buat satu band. Dari situ kita coba mengeluarkan karya, kita coba rekaman dan ya sempat bertemu satu orang yang sempat mengurus satu band yang sudah masuk label rekaman sih. Oh, gitu Terus ya. coba mengurus kita musisi personil semua. Dari situ ya mulai coba aktif ke dunia entertain. Jadi artinya bisa dibilang punya latar belakang suka dan cinta musik ya. Iya. Kalau dengar modulasinya ini Bung Melki suaranya oke sih. Pernah jadi vokalis juga atau gimana? Enggak, kalau saya itu keyboardis. Oh, keyboardis. Kenapa enggak jadi vokalis? Kalau dari modulasi ini enak suaranya ini. Ya ada sih sempat punya satu bisa nyanyi cuman nggak terlalu spesifik di nyanyi lah, di vokal, terutama di musik lah, terutama lebih cenderung di situ. Kalau dilihat dari dari tugasnya sebagai seorang produser musik ini, kenapa memilih sebagai produser musik, sebagai musik director, penulis lagu, kenapa? Iya, awalnya memang saya suka musik kan. Dari awal, sempat dari remaja suka, berawal dari situ saya memikirkan satu karya. Maksudnya sempat seperti ada nada-nada yang enak gitu. Mulai dari situ coba saya kayaknya bisa dibikin sebuah lagu nih, bisa apa. Dan kebetulan dari gitu situ ya. kan saya juga sempat belajar musik, ya tiba-tiba ya disatukan dari karya itu dengan mungkin talenta yang Tuhan kasih, bisa membuat satu karya sampai saat ini gitu. Jadi artinya ketika menulis lagu terinspirasi dari apa nih? Terinspirasi dari mungkin ada beberapa pengalaman juga, kisah hidup dituangkanlah lewat sebuah karya, lewat musik. Untuk menulis lagu itu menghasilkan karya sebagai penulis lagu itu berapa lama sih?
Kalau menulis lagu sebenarnya itu relatif sih, tergantung dari kita pribadi. Kalau memang tergantung suasana juga sih. Kalau suasana lagi enak, pasti feel itu dapat sekitar 5-10 menit sudah bisa menciptakan lagu gitu. Jadi yang aransemennya itu yang susah untuk dipadukan dalam Tergantung sebuah mood ya. mood dipadukan dalam sebuah musik itu yang susah. Baik. Saya ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, apa kabar? Sehat ya? Iya, suara Mbak Dewi nggak bisa saya dengar ini. Halo Mbak Dewi, mungkin di mute kali mungkin ya? Halo? Oh iya, maaf ya, tuh iya kan, Dimut. benar. Iya, puji Tuhan sehat. Iya, sehat ya. Oke Mbak Dewi, saya dengar kabar katanya asalnya Manado ya? Manado, Sanger. Sanger, oh. Iyo. Iya. Manado, ya. Dewi Kakomore, oke. Kenapa memilih berkiprah di Jakarta, Mbak Dewi? Karena awalnya pertama aku ke Jakarta kan dari tahun 95. Oh, Awalnya kerja di Jakarta, tapi kerja tapi dengan memang seiring tapi dulu memang di BCA. tapi memang BCA. sudah hobi nyanyi dari dulu kan? Dari kecil aku memang di Manado sering nyanyi di TVRI. Di TVRI ya. Nggak apa-apa, Dari campur umur logat 9 Manado tahun. juga nggak apa-apa. Campur sari. Dari umur 9 tahun aku udah sering sering nyanyi di TVRI. Oh, so selalu Acara tampil dan banyak. begitu kan? Iya. Oke. Baik. Kalau Mbak Dewi sendiri bagaimana menanggapi topik kita pagi ini? Persaingan industri musik Indonesia di era digital. Kalau dulu orang harus beli kaset, beli CD for dengar lagu. Mar sekarang, aduh, so gampang sekali mau dengar, Komang toh. Bagaimana? Sekarang mah sangat gampang. Kita ambil handphone, Iya. nyanyi-nyanyi aja udah. Apalagi zaman sekarang yang dibilang anak-anak Gen Z yang dikit-dikit bikin konten. Ya. Jadi untuk sekarang ini kayaknya udah sangat gampang untuk jadi penyanyi. Oh ya. Sangat gampang untuk jadi penyanyi. Oke. Iya. Baiklah Kalau kalau dulu kan kita sangat susah untuk mau masuk rekaman, mau apa banyak sekali itunya. Tapi sekarang segitu cepatnya, instan. Oke. Baiklah, kalau Mbak Dewi sendiri dengan adanya perubahan musik yang ada, bagaimana Anda beradaptasi? Apalagi kan sekarang banyak bermunculan penyanyi-penyanyi baru. Mbak Dewi gimana? Ya dengan kita harus mengikuti zaman yang ada sekarang ini dengan lagu-lagu yang ada. Jadi kita harus selalu upgrade terus. Oke, harus upgrade ya dengan perkembangan yang ada. Kalau enggak terlambat. Kalau semakin maju dan kita harus lebih maju lagi. Jangan mundur kan jadi. Jangan mundur. Oke, nah dengan adanya era digital ya, tadi kalau Mbak Dewi mengatakan di awal sudah sempat berkiprah sejak tahun berapa? 90-an ya? Menyanyi? Berkiprah iya dari kecil, dari umur 9 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri di era digital. Bagaimana mempertahankan kualitas suaranya, Mbak Dewi? Latihan. Tetap latihan? Ya, dan aku untuk sekarang ini aku lagi bekerja di suatu institusi sebagai guru vokal. Oh, gitu ya. Oke, luar biasa ya. Oke, saya ke Melki lagi nih. Kalau Melki sendiri gimana melihat perubahan industri musik Indonesia sejak hadirnya berbagai platform digital saat ini, Bung Melki? Iya, memang perubahan industri musik, ya kalau bisa dikatakan ada positifnya juga. Positif, ya walaupun negatif itu ada sih. Positif, dalam arti begini, jadi karya-karya kita tuh nggak seperti dulu. Jadi kalau dulu kan harus bernaung sama satu label rekaman kan. Jadi kalau misalnya apalagi dengan ditambahkan dengan platform musik sekarang kan, musisi indie pun itu bisa bebas berkarya gitu. Jadi kapanpun mereka punya karya bisa rilis di suatu platform dan itu jadi kebanggaan karena
karya bisa dituangkan dalam satu media sosial itu. Jadi orang bisa pakai ya, tergantung juga dari ini individu masing-masing setiap orang kan. Kalau misalnya mereka merasa wah karya itu enak, pasti mereka pakai gitu. Seperti Oke, itu. jadi seperti itu ya. Nah, Bung Melki tadi dalam program kita sebelumnya ada beberapa tanggapan dari pendengar. Ya, ini katanya untuk industriawan musik saat ini harus lebih kreatif ya di era digital saat ini. Ada yang mengatakan, ya bukan ada yang mengatakan sih, kita lihat sampai sekarang ini banyak sih lagu-lagu yang berbobot tapi justru lagu-lagu itu yang booming, yang top. Bagaimana Iya, memang tanggapannya? seperti itu memang. Kadang kita juga sebagai musisi, pencipta lagu sempat agak rada kebingungan juga sih karena rata-rata mayoritas masyarakat sekarang menyukai musik itu dengan mungkin suatu karya yang mungkin nggak terlalu rumit ya, easy listening lah istilahnya. Jadi kadang bingung juga membedakan gitu. Jadi ada juga yang musisi mungkin punya kemampuan yang luar biasa, bisa menghasilkan suatu karya mungkin dengan aransemen yang begitu rumit atau seperti apa, tapi kembali lagi ke pendengar-pendengar semua gitu. Kebanyakan gitu ya. rata-rata seperti itu sih. Jadi Tapi artinya begini ya, ada lagu yang tidak berbobot, kalimatnya sudah sangat sangat tidak enak didengar. Iya. Bahkan sudah ada yang melakukan kalimat-kalimat yang tidak eksplisit bagus lah, ya. yang ekstrim begitu. Iya, ekstrim. Tapi kenapa justru ini dibiarkan atau bukan dibiarkan ya? Tapi naik pamornya, lebih banyak suka didengar ini. Iya, lebih cenderung memang saya perhatikan mungkin apakah perubahan zaman, karena kalau dulu kan setiap orang itu kan kita mengeluarkan satu aspirasi atau pendapat walaupun bukan cuma dalam sebuah komentar ya, sebuah lagu itu masih dianggap hal biasa karena belum terlalu banyak mungkin undang-undang dari segi apalagi sekarang mungkin undang-undang tentang musik itu pasti mungkin sudah diterapkan gitu. Jadi jadi belum ada undang-undangnya kemungkinan gitu, ya? bisa seperti itu. Jadi apalagi dengan zaman sekarang kalau misalnya kita salah sedikit melangkah melalui misalkan kita melakukan satu aspirasi atau pendapat atau apapun kan pasti kita dicari gitu, dicecar, pasti ya mungkin bisa jadi viral kah atau seperti apa, banyak yang bisa langsung tiba-tiba langsung kita dicari gitu, seperti itu. Itu makanya apalagi dari lirik-liriknya kadang ada yang sudah jorok gitu. Iya, bisa seperti itu mungkin. Oke, baik. Saya ke Mbak Dewi. Bagaimana Mbak Dewi menanggapi ini? Iya. Sebagai seorang penyanyi, ada beberapa lagu justru yang kurang enak didengar. Artinya lirik-liriknya saja ya sudah sangat ekstrim, tapi justru itu yang viral, yang top. Bagaimana Mbak Dewi tanggapannya? Makanya aku bilang anak-anak sekarang kan yang buat kita yang orang tua gitu loh. Dengar lagu-lagu yang kayak gitu merasa sangat tabu. Tapi anak-anak sekarang kayaknya lebih suka. Jadi itu yang semakin naik, semakin viral. Ada kata-kata yang ada kata-kata yang jorok, yang nggak enak. Ada yang apalah, tapi itu semakin naik malahan. Nah, itu. Karena mereka anak-anak sekarang lebih suka seperti itu. Yang aneh. Gak kayak kita dulu kan. Kalau kita dulu kan ada ngomong yang aneh aja udah langsung gimana ya? Iya. Langsung tabu ada. Dan udah nggak mau lagi. Tapi sekarang omongan kayak yang itu kayaknya udah ngomongan biasa buat mereka, buat dialog sehari-hari anak-anak sekarang gitu loh. Atau mungkin karena musiknya juga ikut mendukung sampai lagunya disukai gitu. Mungkin seperti itu kan, banyak yang remix gitu yang kayak lagu-lagu yang gitu yang buat mereka joget, mereka jadi kayaknya enak aja. Jadi mereka kadang nggak pusing masalah, nggak mikirin mungkin masalah liriknya, karena kan mereka udah yang penting aku joget. Yang gitu. penting asik aja, enak didengar ya. Joget gitu. bersama. Joget bersama. Baik. Oke, baik pendengar dan pemirsa.
Ya, untuk selanjutnya kita akan break dulu sejenak. Nanti setelah ini kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya pendengar, baik di SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon 082195835080 ya. Anda yang ingin menanggapi topik kita pagi ini atau ingin bertanya ya, atau bisa melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik, Bung Melki dan Mbak Dewi, kita akan break dulu sejenak. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik pendengar, kembali lagi di Sulut Bicara pagi ini ya, masih berbicara topik terkait dengan persaingan industri musik Indonesia di era digital ya. Sebelum kita terima respon dari pendengar, saya ke Bung Melki dulu ini ya. Dari perkembangan era digital saat ini tentu sangat berpengaruh untuk semua bidang termasuk musik ya. Nah, Bung Melki, ketika ada lagu yang ini dari tanggapan dari pendengar tadi sebelum acara ini dimulai, ketika ada lagu yang kurang berbobot atau tidak mendidik, itu menurut Bung Melki sendiri kira-kira siapa yang berperan ya untuk memblokir atau apa ya, tidak meloloskan lagu ini? Lagu yang tersebut. Ya, kan dari untuk di Indonesia kan mungkin sudah dibuat satu lembaga ya dalam mungkin ada beberapa lembaga yang mungkin dari industri kreatif Indonesia yang berperan di situ. Memang sebenarnya kalau diikutin harusnya mereka bisa membuat satu wadah yang bagaimana bisa satu lagu atau satu karya itu bisa disaring terlebih dahulu mungkin atau dulu, ya. Membuat satu sistem aplikasi lah mungkin seperti itu bisa agar dia mungkin bisa mendeteksi berapa lirik atau mungkin kalimat-kalimat yang mungkin mensortir begitu ya. Disortir yang eksplisit begitu ya. Jadi yang merasa tidak pantas atau apalagi kan zaman-zaman sekarang sebuah karya atau lagu itu kan yang didengar itu bukan cuma orang dewasa tapi anak-anak semua generasi. Jadi takutnya itu berdampak pada setiap anak di Indonesia untuk berpengaruh ke mental mereka, ke pergaulan mereka karena satu kalimat itu kan berpengaruh dari setiap ucapan itu kan merubah pola pikir setiap anak itu. Bisa menjerumuskan mereka ke hal yang tidak kurang baik gitu, seperti itu. Jadi sampai sekarang belum ada semacam wadah begitu untuk memblokir atau kalau untuk wadah sih kalau saya perhatikan di setiap
platform juga itu ada sih sebenarnya wadah, apalagi kalau misalnya kita memasukkan satu karya di mungkin Spotify atau Apple Music dan lain-lain. Cuman terkadang masih juga bisa lolos. Masih gitu. lolos, iya. Ada lolos. Nah, mungkin ada terapan yang mungkin lebih spesifik lagi dalam membuat satu aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar Ya, bisa itu yang diharapkan sih. bisa diharapkan bisa lebih mensortir kembali baik lirik-lirik yang kurang pantas Mempertegas atau begitu mempertegas ya. kembali Oke. itu seperti itu. Baik Bung Melki dan Mbak Dewi, kita terima respon dulu dari pendengar. Ada telepon yang masuk ini. Selamat pagi. Sulut bicara. Halo. Tabia, selamat pagi Pak Heri. Iya. Silakan Pak Heri. Pagi, Bung Melki. Iya, selamat pagi. Pagi juga, Ibu Dewi Kang. Iya, Mbak Dewi. Iya, salam sehat. Iya, dengan teknologi yang sekarang ini harus kreasi dan ada kemungkinan bagusnya turun langsung di panggung-panggung. Nah, pertanyaan, misalnya musisi atau penyanyi itu dengan dunia teknologi, apakah setiap lagu yang diminta atau ditampilkan itu musisi atau penyanyi langsung mendapatkan royalti atau seperti apa? Karena juga dengan dunia teknologi yang sekarang harus bersaing dan memang apalagi di dunia AI kan. Iya. Saya bisa menyanyi, saya bisa tampilkan suara dari Jimbris. Begitu kan sekarang. Nah ini yang sangat-sangat berat menyangkut dengan tujuan penyanyi atau musisi dengan teknologi yang ada. Jadi saran itu harus tampil secara nyata. Sebab kalau di dunia AI itu kan apa saja bisa dibuat ya. Semua berbeda dengan suara-suara asli yang memang sebenarnya menjadi modal untuk penyanyi-penyanyi. Kasihan kalau hanya melalui teknologi yang sekarang melalui AI terus dia tampil. Kira-kira juga kalau dia tampil di AI begitu mendapatkan royalti atau seperti apa ya? Nah, kira-kira itu aja dulu. Baik. Semoga sukses dan berhasil. Oke, terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Pak Heri yang ada di Tateli ya. Mungkin di belakangnya Pak Heri ya, kalau masih kalau ada ya responnya lagi di 082195835080. Kita tampung untuk 2 penelpon ya sesi pertama pagi ini. Ya, oke, kita coba lagi. Selamat pagi Sulut Bicara. Halo. Selamat pagi Bu Mike. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Pak Melki. Iya, pagi. Oke. Pagi Bu Dewi. Iya. Ya, saya mau kasih masukan. Kalau boleh Pak Melki masuk di setiap sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah biar mereka juga kan dalam segi kesenian bertambah. Iya, betul. Atau diberikan kursus musik seperti gitar atau ada kursus-kursus piano lain. Jadi anak-anak Indonesia atau anak-anak Sulawesi Utara semakin mencintai musik dan semakin kreatif dengan musik yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, di Manado dan Minahasa. Oke. Dan saya mau bertanya Pak Melki, apa Pak Melki sudah menciptakan lagu-lagu religi? Ya, kalau saya mau tanya Pak Ibu Dewi, apa Ibu Dewi sudah pernah menyanyikan lagu-lagu religi dan judulnya lagu-lagu seperti apa yang Ibu Dewi nyanyikan? Oke. Yang dari Jakarta. Ya, itu Pak James Darwin orang yang punya masukan. Oke, baik, terima kasih Pak Pak. Mike, terima kasih Pak Mike sudah kasih kesempatan. Iya, sama-sama terima kasih Pak James yang ada di Winorangian ya. Ini sudah ada 2 penelpon. Mungkin dari Pak Heri ini pertanyaannya kita ke Mbak Dewi ya. Halo Mbak Dewi. Iya, masih bisa dengar ya suara kita di sini, Mbak Dewi? Masih. Iya, tadi simak pertanyaan dari Pak Heri. Tadi ini katanya saat turun langsung di lapangan atau saat nyanyi, apakah sebagai musisi atau penyanyi itu ya ketika tampil
langsung itu apakah langsung dapat royaltinya? Kan kalau masalah royalti kan kita ada wadahnya, ada tempatnya kan. Jadi nggak mungkin lah kita pas nyanyi langsung dapet. Jadi ada prosesnya begitu. Ada prosesnya. Iya, jadi tidak langsung. Karena kan kita nggak pemerintah, maksudnya kita kan mau nyanyi di mana kan mereka nggak mungkin ikutin. Oh aku nyanyi di sini, aku nyanyi di sini. Kan pasti kan mereka kan, oh iya kita akan melapor, gini. Oh iya. Gitu. Oke. Cuma kan sekarang kayak masalah itu kan kadang ada lagu-lagu yang diklaim yang nggak boleh kita nyanyiin, dia minta. Jadi itu ada wadah. Jadi mereka akan minta tiap berbulan atau apa dari tempat yang kita nyanyi, kayak di kafe-kafe, kayak di panggung-panggung. Tapi kalau di panggung-panggung hiburan kayak ada event-event besar, aku mungkin ya akan ada. Tapi kalau di kafe-kafe udah jalan nih di Jakarta, tiap bulan ada tiap tahun ya, tiap tahun ada lah. Oh, yang pasti tetap ada lah orderan ya begitu ya. Oke, baik. Ada. Oke. Mbak Dewi, tadi Pak James juga menyentil soal lagu religi. Kalau Mbak Dewi sendiri pernah nyanyi lagu religi? Lagu apa itu? Kalau bisa tahu. Tapi udah lama aku lupa ya judulnya. Nanti deh. Yang pasti ada ya. Soalnya udah ada di YouTube. Di YouTube Dewi Kakomore ada di YouTube. Ada gitu. Mungkin cuma satu lagi. Baru satu. Karena ya aku jarang rekaman, paling cuman ada berapa lagu ya. Yang itu pun karena terlalu sibuk. Tapi lebih enak. Tapi lagu religi. Iya, iya ada. Gitu. Oke. Jadi itu ya Pak James di Winorangian. Ada pokoknya kalau mau cari lagu religi cari aja Dewi Kakomore pasti keluar. Oh gitu. Gitu ya untuk Pak James di Winorangian. Nah, saya masih dengan Mbak Dewi sendiri. Bagaimana Anda menanggapi ini pertanyaan dari Pak Heri? Kalau penyanyi tampil melalui AI, itu bagaimana sih membedakan suara AI dan suara aslinya itu? Apakah makanya langsung? Itu kan, sorry, jadi dipotong. Ya kan AI itu kan yang memang kayak duplikat yang walaupun bukan suaranya dia. Kadang kita mau bikin musik atau kita mau bikin lagu lewat AI aja gampang, tinggal sebutin terus dia keluar. Jadi kita nggak bisa pastiin itu suara dia atau memang bukan gitu loh. Tapi kalau kita secara live atau secara langsung kita nyanyi seperti ini pasti kan ketahuan. Gitu. Nah, kalau penyanyi lewat AI yang dihasilkan oleh AI, itu menurut Mbak Dewi apakah langsung dapat royalti juga? Atau ada royaltinya? Itu tergantung dari yang memberikan royalti. Oh, gitu. Bukan dari pribadi, tapi kan ketahuan kan kalau memang dia itu sebenarnya bukan penyanyi atau apa, kan mereka juga tahu gitu. Kan kita masuk dalam satu wadah itu, maksudnya untuk mendapatkan royalti itu kita ada daftar. Udah berapa lagu yang ada di YouTube, udah pokoknya itulah ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan royalti. Oke. Baik, saya ke Melki ya. Melki, bagaimana tanggapan terkait dengan pertanyaan Pak Heri ini? Kalau suara yang dihasilkan oleh AI, bagaimana sih membedakan suara ini asli atau hasil AI? Iya, oke. Sebagai produser musik bagaimana? Memang kelebihan luar biasa di satu AI itu memang dia bisa membuat satu karakter vokal yang luar biasa. Cuman masih ada juga satu titik kelemahan yang ada di AI karena rata-rata sekarang orang kalau misalnya buat lagu pasti tinggal genre tik jadi. Cuman karakter itu masih tetap nempel. Jadi masih ada cuman satu karakter yang bisa menonjol di AI itu. Kadang saya sempat dengar juga beberapa lagu dari AI. Itu kok saya lihat itu karakter vokalnya itu sama, jadi masih ada kedengaran suara-suara yang mungkin robotiknya atau seperti apa. Jadi masih bisa dibedakan dengan karakter asli, karena kalau karakter asli saat orang itu rekaman pasti ada cengkok-cengkok yang
masih bisa kedengeran gitu. Jadi nggak lurus flat seperti itu. Jadi ada yang masih membedakannya dari segi pernafasan. Karena kalau sistem AI sekarang itu sangat luar biasa sempurna. Jadi seperti nggak ada cacat sama sekali. Ya, itu bisa membedakan di situ, bisa ketahuan. Kalau terkait dengan royalti ini bagaimana? Nah, kalau royalti ini itu tergantung juga dari setiap pribadi karena adapun orang yang misalkan buat karya tapi karena mungkin dari respon dari setiap masyarakat atau pendengar-pendengar itu kan relatif ya. Ada juga yang mungkin bisa hidup dari royalty karena tergantung nama juga. Kalau nama besar, karya yang luar biasa pasti royalty itu bisa masuk. Tapi kalau untuk bagi orang yang mungkin awam yang cuma sekedar menciptakan lagu, upload di sosial media dan lain-lain, ada juga yang kurang bisa memadai lewat itu. Jadi nggak juga mendapat royalty apa-apa sama sekali. Tapi itu. Kalau menurut Pak Heri tadi, lagu yang dihasilkan dari AI itu apa sebagai produser musik, apakah ini ada royalty? Kalau royalty itu tergantung dari kitanya ya. Kalau misalnya AI ini kan tanpa hak cipta ya. Beda kalau misalnya kita menyanyikan satu lagu, misalkan karya dari artis atau siapapun itu pasti kita kena copyright atau dan sebagainya, pasti kita kan dicekal kan. Nah, kalau AI ini sistemnya mungkin tergantung dari kita sih. Kalau misalnya kita memang bergerak cepat seperti AI sekarang kan, mulai siapa yang upload satu lagu ya, kalau memang dia beruntung dia bisa dapat royalty dari situ. Jadi nggak ada dompleng dari siapapun, tergantung karya. Kalau memang dia bagus, dia upload terus banyak pendengar apa semua misalkan dia diundang kemana-mana atau apapun orang kenal, pasti bisa dapat royalty. Jadi tergantung pencipta lagunya gitu ya. Kalau hasilnya bagus ya oke lah. Hasilnya bagus ya oke. Pasti ada lah. Oke. Saya ke pertanyaan dari Pak James di Winorangian. Tapi mungkin sebelum kita ke pertanyaan dari Pak James, gimana kita terima lagi respon pendengar ini? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Cliff. Iya, oke. Dengan Cliff Motoli Minsel. Oke, silakan Cliff langsung. Selamat pagi untuk kedua narasumber. Iya, pagi. Musik ya, penyanyi sama pencipta lagu ya. Iya, produser musik. Memang sekarang begini, memang sekarang dituntut kita harus serba cepat. Karena dituntut karena kita harus kreatif, inovatif karena teknologi kan. Teknologi. Kemarin ada tuh lagu, cuman 3 ke atas tuh viral, kedua TikTok, aku jangan lupa bahagia. Karena musik. Jadi memang sekarang bergeser. Sekarang tuh anak muda sekarang suka yang musiknya, musik genre begitu, musik. Dia kata-kata suka caku-caku bagaimana tuh. Tapi karena dia musik, aduh, kepada ini musik. Malah orang putar-putar terus. Malah langsung masuk lagi di DP apa begitu tuh di cerita lah pokoknya begitu lah, konten kreator begitu. Jadi menurut kita begini, ini kan produser kan, kesempatan juga kan orang Manado. Memang betul juga ada penanya tadi, memang kayaknya ini orang Manado ini sama dengan syukuran ini tuh lagu-lagu Manado kan. Lagu pop Manado. Iya betul. Lagu pop Manado. Kalau boleh ciptakan terus yang menarik. Berarti ada segmen begitu, segmen mungkin umur berapa, anak muda. Biasanya anak muda memang mengarah ke musik. Kalau musik lebih bagus, remix begitu, memang mantap dong, suka-suka mau nonton. Orang jangan kalah ding, memang kan tuh Kota Ambon dan Kota Ambon sudah terkenal dengan kota musik. Tapi orang harus bersaing dengan bagaimana dan misalnya dengan orang daerah sendiri suka di daerah lain, musik daerah lain. Tentunya kadang-kala paling banyak yang muncul ke kita lagu-lagu Ambon dang. Siapa ini? Padahal ini terkenal juga. Manado juga kan terkenal banyak talenta musik kan penyanyi. Jadi pas momen seperti ini, apakah ada rencana ke depan untuk Bro Melki sama Sis Dewi akan menciptakan lagu Manado yang memang betul-betul mengena betul kepada, tapi lagu itu harus mengedukasi lah, mendidik, supaya kan kedengaran enak. Jadi
apakah ada rencana ke depan untuk menciptakan sebuah lagu? Oke, Karena memang baik. sekarang memang bersaing Baik, dengan Cliff. yang Oke. lain-lain. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Oke, ini ada tanggapan juga dari WhatsApp ya. Perkembangan digital sekarang hanya modal laptop, bahkan HP sudah bisa menghasilkan lagu. Pertanyaan saya, bagaimana tips membuat sebuah lagu yang bisa bertahan dalam jangka panjang, disukai publik? Terima kasih dari Ibu Aprili di Kombos. Oke, makasih buat Ibu Aprili. Tapi sebelumnya saya ke Bung Melki dulu. Terkait dengan pertanyaan dari Pak James ini, sosialisasi ke sekolah-sekolah apakah pernah dilakukan ya untuk apa ya? Kalau dilihat dari segi kesenian atau mungkin pernah melakukan kursus atatau ya kursus musik untuk anak-anak sekolah atau bagaimana? Iya, Edukasi. kebetulan dulu saya sempat juga melakukan satu sempat bikin satu program untuk mungkin adakan les musik dan sebagainya untuk bisa mencari minat-minat anak-anak kecil, mungkin yang dari kecil pasti ada kan yang misalnya suka seni, bakat dalam bermusik atau apa, itu sudah pernah dilakukan. Sudah pernah, gratis. Awalnya memang untuk bagi saya pribadi memang membuka satu kursus itu ada biayanya. Cuman setelah dipikir-pikir, karena saking sedikit masyarakat yang mungkin mendorong anak-anaknya untuk coba menuangkan mungkin kemauan bakatnya untuk bisa dituangkan lewat musik, saya melihat karena nggak ada, jadi ya sudahlah, saya dengan gratis, maksudnya yang penting siapa yang ingin tertarik, saya coba buka demi mengembangkan bakat-bakat mereka. Cuman tergantung dari pribadi juga sih, banyak juga ada yang sempat minta, ada yang sempat beberapa kali juga les musik terus tiba-tiba nggak diterusin atau nggak dilanjutin seperti itu. Banyak sih, tergantung dari. Tapi untuk kedepannya apakah ada rencana sosialisasi atau edukasi ke sekolah-sekolah? Kalau rencana untuk edukasi sih pasti ada sih, cuma tinggal menunggu prosesnya. Proses Oke. Iya, tadi juga Pak James sempat menanyakan, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan Bung Cliff ya, terkait lagu ya. Kalau Bung Melki sendiri apa pernah menciptakan lagu religi? Iya, saya pernah menciptakan lagu dan sampai sekarang juga memang sering menciptakan lagu religi. Walaupun di mix ya, ada juga lagu tentang percintaan dan lagu pop ya. Lagu pop. Nah, kalau terkait dengan lagu pop Manado, katanya ini tadi juga acara kita sebelumnya banyak yang mengkritisi kok kenapa lagu pop Manado sekarang sepertinya tidak ada yang baru lagi. Ya. Dan kebanyakan masyarakat sekarang lebih menyukai dengar lagu daerah lain. Ya, karena mungkin produksinya baru. Sementara lagu pop Manado sepertinya berkurang. Bagaimana Bung Melki? Iya, memang untuk saat-saat ini saya perhatikan juga memang lagu daerah, terutama lagu Sulawesi Utara itu lebih didompleng dengan lagu-lagu dari daerah lain, mungkin seperti Ambon kan. Itu dia. Saya juga kurang tahu apakah mungkin dari segi, cuman kalau mau dibilang Sulawesi Utara juga ini, terutama juga Manado, banyak musisi yang berkualitas, banyak juga penyanyi-penyanyi yang berkualitas. Jadi ya sebenarnya tergantung dari apa ya namanya ya. Apa mungkin saya juga kurang tahu sih genre musik, karena sekarang kan lebih cenderung ke musisi-musisi, tergantung dari bukan tergantung, maksudnya dari anak-anak zaman sekarang lebih cenderung menyukai musik yang jedak-jeduk lah istilahnya. Kemana-kemana acara pasti selalu ditayangkan itu kan, diputar itu. Jadi mungkin dari paradigma setiap anak-anak muda yang coba untuk, maksudnya bukan coba, berubah dari situ. Cuman kalau dari saya pribadi sih tetap pertahankan saja. Kalau misalnya kita memang buat satu karya dan karya itu bisa menarik, bisa bagus didengar orang, pasti orang itu bakal suka, mau genre apapun. Seperti itu. Untuk kedepannya ada rencana untuk cipta lagu pop Manado? Kalau lagu pop Manado sudah ada sebenarnya. Saya sama temen juga sempat bikin satu project sekarang, lagu Manado, dan dekat-dekat ini mau dicoba untuk rilis ke publik.
Luar biasa. Amin ya. Semoga secepatnya dirilis ya, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Manado ya. Iya, betul. Oke, saya ke Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Iya. Iya Mbak Dewi, Ya. bagaimana tanggapannya ini terkait dengan pertanyaan dari Bung Cliff, lagu pop Manado kok sekarang rupa kurang, Kang, nyana ada yang baru, bagaimana Mbak Dewi? Masalahnya sekarang lebih dominan ke lagu-lagu Ambon dan lagu-lagu yang lagu yang daerah aku lain. bilang yang lagu-lagu line dance, yang lagu-lagu kayak Iya, gitu betul, yang buat diskotan, orang joget. Jadi untuk sekarang ini kayaknya untuk jadi redup lagu-lagu Ya. Manado, jadi Iya, redup benar. betul. Gak kayak dulu. Jadi gimana dong ini? Masyarakat Manado menantikan lagu-lagu pop Manado yang baru. Bagaimana sebagai seorang penyanyi? Kalau aku sih tinggal tunggu, siapa tahu ada yang mau ngasih lagu ke aku. Oh gitu ya. Mbak Dewi, Bukan tinggal nyanyi. emang Ya. Mbak Dewi nggak punya rencana untuk cipta lagu Manado? Mudah-mudahan ya nanti ya. Iya. Aku mikir dulu. Soalnya terlalu sibuk dengan aktivitas di sini. Aku nyanyi, aku Kerja. jadi kerja. Jadi kadang untuk mikir ke situ udah bilang so Waktunya ya. capek duluan. Oh iya betul. Solelah dulu jadi ya. siapa tahu ya. Semoga ya. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa datang tiba-tiba terus aku bisa menulis. Oke. Gitu. Baik, Mbak Dewi, ini ada yang bertanya melalui WhatsApp ya. Ini bagaimana tips membuat lagu yang bisa bertahan dalam jangka panjang yang disukai publik? Lagu yang jangka panjang biasanya lagu yang bisa dihafalin, yang bisa dicerna dan mungkin lagu-lagu yang apa ya, kayak lagu-lagu yang melankolis, yang mungkin tentang percintaan, orang pasti lebih, apalagi tentang perpisahan, tentang yang kayak Yang gitu. galau-galau biasanya begitu ya? Yang galau biasanya lebih lama lebih apa ya, mau dibilang lebih abadi. Lebih abadi. Oke. Baik. Kalau Bung Melki sendiri bagaimana terkait dengan pertanyaan yang tadi? Tipsnya untuk bisa menciptakan lagu biar dikenal sepanjang masa. Untuk saya pribadi pasti menciptakan lagu itu kita lihat juga dengan keadaan-keadaan sekarang ya. Kalau misalnya lagi masa misalnya sulit atau apa, kita coba menciptakan lagu itu dengan karakter, dengan mengajak semua orang itu agar bisa bangkit dari setiap apapun yang mereka rasakan gitu. Dan dalam mencipta lagu itu usahakan setiap lirik-lirik yang kita ciptakan itu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu istilahnya singkat tapi jelas gitu. Singkat tapi jelas biar orang bisa mencerna gitu. Orang bisa langsung mengerti paham. paham dari alur lagu itu dari awal sampai terakhir itu seperti apa. Karena kan banyak juga yang saya perhatikan para musisi lain mungkin cuman mencipta lagu apa adanya mereka, tergantung imajinasi mereka longkan saja tanpa mungkin memikirkan satu proses dari awal lagu itu, karakter bagan lagu itu seperti apa, naiknya seperti apa. Jadi begitu. Jadi seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke. Saya ke tanggapan dari YouTube Ray C29. Selamat pagi. Sejauh ini apa saja peran pemerintah dalam mensupport industri musik lokal apalagi di era digital seperti saat ini? Terima kasih. Gimana, Bung Melki? Iya, kalau untuk industri musik digital ya Support dari pemerintah, apakah ada peran mereka? ya memang dari pemerintah harusnya turun tangan bikin suatu komunitas atau satu event-event yang mungkin bisa mengajak para musisi, pencipta lagu atau siapapun bisa membuat suatu event, atau misalkan dalam setiap tahun itu ada beberapa event untuk memperkenalkan bahwa ini loh kita sebagai musisi-musisi kita nggak akan pernah mati gitu. Jadi tetap kita selalu dikenal orang gitu. Nah, jadi tergantung dari setiap pemerintah yang ada sih. Kalau memang dia memang punya satu wadah yang luar biasa yang bisa menampung setiap musisi, kita coba adakanlah setiap tahun itu beberapa event. Memperkenalkan dari situ kan dari musisi-musisi itu juga kan bisa saling berinteraksi, saling memberikan suatu masukan, saling bisa mensupport untuk bisa maju bersama-sama gitu dalam satu event untuk bisa memajukan para musisi-musisi Indonesia terutama di daerah. Daerah ya. Oke. Kalau Mbak Dewi bagaimana menanggapinya ini?
peran pemerintah ini? Seperti yang dikatakan sama Bu Melki, mungkin kita membuat satu event. Iya, Jadi iya, jadi banyak masyarakat atau Indonesia yang tahu kalau oh ini ada ini. Kayak banyak kan yang musisi-musisi yang udah lama tidak berkarya, tapi yang dulunya dia punya banyak karena udah nggak pernah dilihat lagi. Jadi kayaknya namanya udah nggak ada lagi. Makanya kita dari pemerintah harus melaksanakan event yang seperti itu lagi. Iya, betul. Oke. Baik, untuk sesi-sesi terakhir kalau masih ada penelpon, satu penelpon terakhir ya. Di 0821 9583 5080 kami kasih kesempatan untuk sesi terakhir ya untuk pagi ini. Ya, saya ke Bung Melki lagi nih. Ini di era digital tentu memungkinkan musisi untuk merilis karya secara berkelanjutan, mungkin dalam jumlah tertentu ya. Nah, apakah frekuensi rilis yang tinggi sebagai bentuk persaingan ini berdampak negatif pada kualitas musik Indonesia secara keseluruhan? Untuk itu frekuensi tinggi, jadi enggak juga sih, karena setiap orang kan ada juga yang kalau untuk saya pribadi ya, saya juga kan sempat diminta, ada beberapa netizen juga yang buat suatu karya. Ini Kak, coba buatkan satu karya ini dong untuk ini. Nah, mereka maunya secepat itu. Jadi saya juga kadang sempat berlomba sih mikir-mikir, wah ini kapan selesai. Cuman ketika permintaan itu datang, terus kita coba menawarkan sesuatu itu dengan permintaan mereka, dengan waktu dan maunya mereka, kadang-kadang itu bisa disukai oleh netizen gitu. Banyak yang, karena beberapa sih waktu lalu saya sempat buat satu karya di permintaan dari netizen, terus saya upload ya, sempat booming, cuman nggak terlalu booming bagaimana ya. Jadi ada suatu dampak yang positif juga sih untuk bisa mengeluarkan karya dengan permintaan bagi masyarakat gitu. Oke. Seperti itu kalau. Baik, luar biasa ya. Nah, kalau berbicara media sosial, platform digital ini, kalau menurut Bung Melki sendiri itu seberapa penting media sosial ataupun konten viral untuk membantu memperkenalkan karya kepada publik saat ini? Iya, kalau untuk sekarang ini memang penting sekali sih untuk media sosial, karena di media sosial itu kan kita bukan mempromosikan juga satu karya, tapi kita juga ini dalam bentuk semua ya, mencakup semua bisnis, karena ada juga kan orang yang mungkin malas untuk coba membuat satu konten kreasi tanpa mungkin pemikiran mereka yang kayaknya susah ini, saya mau buat satu media promosi harus pikir-pikir dulu seperti apa, nanti bagannya seperti apa, awalnya apa, saya harus bicarakan apa biar bisa mereka tertarik. Nah, dengan adanya juga AI sekarang kan, kita cuman menyediakan saja, misalnya kita generate apa yang kita inginkan, misalnya dari awal tuh kita mau promosi apa, kita harus menceritakan apa dulu, daya tarik barang kita atau produk kita seperti apa, atau dalam entertain, dalam bermusik, lagu kita seperti apa, kita ada wadah untuk memasaknya dulu. Jadi bahan-bahan seperti apa, contohnya misalkan kita lagunya seperti apa, lirik agar enak itu seperti apa, jadi kita ada baganya seperti itu. Oh gitu ya, oke deh. Yang penting hasilnya positif, mengedukasi pasti bisa diterima lah begitu ya. Oke, kalau Mbak Dewi sendiri bagaimana Mbak Dewi? Itu terkait dengan media sosial bagi seorang penyanyi ya, bagaimana, seberapa penting buat Mbak Dewi? Sangat penting. Sangat penting. Karena kalau dulu kan kita promosinya harus banyak lah, kalau promosi harus gini, tapi sekarang kan kita tinggal ambil handphone atau pakai laptop, kita nyanyi aja di media sosial, maksudnya ada satu kayak ada lah ya, kayak ini kita nyanyi di situ aja, kalau mama ada yang seneng di like di itu, di komen, tapi kan itu yang membuat kita naik, itu yang membuat kita viral. Oke. Baik, nah ini yang paling terakhir, ada yang kasih komentar pertanyaan ini.
Dari WhatsApp. Kalau lagu yang di cover ulang sama penyanyi baru atau konten kreator, apakah itu dapat royalti juga? Kalau dari Mbak Dewi bagaimana? Lagu yang di cover ulang, apakah ada Biasanya royalti? kan kayaknya yang dapat royalti yang penyanyi aslinya deh. Penciptanya ya? Semua penciptanya. Oh gitu ya? Okay. Soalnya yang aku tahu royalti itu kan kita ada wadah dan harus didaftar. Oke. Kalau Bung Melki bagaimana? Kalau bagi saya pribadi, royalti itu memang lebih cenderung besarnya ke pencipta lagu. Tapi sistem sekarang kan di platform musik itu seperti Spotify, Joox dan lain-lain itu kan ada wadah. Kita bisa mengcover sebuah lagu itu, kita ada pembagiannya gitu. Jadi misalkan kalian cover lagu ini, pembagian misalkan 50 atau 60% itu ke royalti ke si pencipta lagunya. Jadi tinggal kita sendiri sih yang misalnya kita mau menawarkan diri ke pencipta lagu seperti apa cara untuk pembagian royalti dan lain-lain seperti itu, agar juga para musisi juga pencipta lagu itu bisa mendapat ini dari kita, hasil dari kita, karena kan kita memakai lagu mereka. Oh ya, betul. Oke. Tampaknya kita sudah di sesi-sesi yang terakhir ya. Sebelum menutup Sulut Bicara pagi ini ya, hari ini kan kita peringati sebagai Hari Musik Nasional. Ya, mungkin sebagai harapan dan sekaligus closing statement dari Bung Melki dulu di Hari Musik Nasional. Iya, harapan saya di Hari Musik Nasional ini terutama ya kebetulan karena saya Sulawesi Utara, Manado lah. Saya mengharapkan bahwa mari kita sebagai musisi-musisi mau apapun itu, karena memang di zaman sekarang kan yang lagi viral-viral naiknya pasti musisi mungkin dengan bergenre IDM dan lain-lain atau apa. Walaupun misalkan kita jangan melupakan setiap musisi-musisi yang ada, karena mau genre apapun itu, kita musisi apapun, pop, rock dan sebagainya, kita sama seperti mereka. Cuman dari wadah kita sendiri saja yang mungkin belum ada penampungan yang terbaik untuk kita bisa berkarya. Jadi saran saya, mari kita musisi-musisi daerah tetap semangat, bersatu, jangan patah semangat, tetap berkarya, karena ketika lagu itu enak, misalnya kita mengeluarkan satu karya yang enak, pasti saya yakin pasti itu akan kena di pendengar, hati pendengar, netizen semuanya gitu, dan pasti saya yakin pasti bisa ada hasil yang baik gitu. Oke. Baik, makasih Bung Melki. Saya ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, iya, kalau Mbak Dewi sendiri bagaimana? Ini sebagai harapan dan sekaligus closing statement. Hari ini kan kita peringati sebagai Hari Musik Nasional. Sebagai seorang penyanyi, bagaimana tanggapannya? Harapannya Teruslah berkarya, anak daerah. Dan seluruh musisi Indonesia dan penyanyi yang ada di daerah di seluruh Indonesia untuk tetap berkarya dengan karya yang bagus dan yang tidak melenceng dengan kata-kata yang ada. Maksudnya dengan kata-kata yang santun lah. Oke. Baik, kalau demikian tuntas sudah untuk Sulut Bicara pagi ini ya. Makasih buat Mbak Dewi yang sudah memberikan kesempatan ya buat RRI Manado pagi hari ini. Salam sukses Mbak Dewi ya, berkiprah di ibu kota Jakarta ya, ibu kota kita Jakarta ya. Oke, sukses ya buat Mbak Dewi dan juga Bung Melki ya sebagai produser musik ya, musik director, penulis lagu ya. Sukses untuk kedepannya. Dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan pagi hari ini boleh dapat memberikan edukasi buat kita semua, khususnya bagi pecinta musik Indonesia. Saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.